Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Navis Starts Video Tutorial bersama saya Hartono Gunawan. Pada video ini kita akan membahas tentang pembuatan desain menggunakan Photoshop. Kita bisa lihat di sini desainnya. Iya, seperti ini. Ini adalah desain bisa digunakan untuk membuat brosur atau tampilan web khusus untuk advertising. Jadi satu halaman khusus untuk advertising, saya kira bisa menggunakan desain ini. Oke, kita bahas satu persatu. Mungkin pertama adalah layer atau lapisan. Layer atau lapisan yang bisa kita lihat di sini adalah kita tentukan dulu yang paling belakang, yaitu yang putih atau gedung. Sama saja, anggap saja yang putih, lalu gedung, mobil, dan selanjutnya. Oke. Pertama, putih nggak perlu dibuat ya mungkin karena terlalu gampang. Kita fokus ke gedung. Gedung ini bagaimana cara membuatnya? Saya membuatnya menggunakan dua project semuanya. Jadi satu project digunakan untuk membuat gedung-gedung ini, tampilan gedung-gedung ini. Dan yang selanjutnya, project yang kedua adalah project utama ini. Jadi kita masukkan gedung ke dalam project utama ini. Oke, bagaimana cara membuat gedung? Baiklah, kita buka Photoshop langsung saja. Oke, kita buat file baru, file new atau Ctrl N shortcutnya. Oke, ukurannya kira-kira berapa ya? Anggap saja 2000 ya, 2000 kali 2000. Jangan lupa ini pixel, jangan inci. Oke, kalau inci, 2000 inci, TV saja berapa inci? Cuman puluhan inci. Jadi hati-hati, pilih pixel. Oke, 2000 pixel dan 2000 pixel untuk height-nya. Oke, resolusi saya kira tidak terlalu signifikan. Oke saja, tidak terlalu pengaruh. Nah, sekarang kita buat, coba lihat lagi gambarnya ya. Mungkin kita lihat gambar yang sudah jadi gedungnya. Oke, gimana cara membuat seperti ini? Layer pertama adalah layer ini ya, warna hijau. Oke, mungkin saya masukkan aja ya gambar gedung ini ke dalam Photoshop. Klik tahan geser ke dalam Photoshop, lepas. Oke, tunggu hingga airnya mendidih, lalu rebus minyak. Oke, mungkin kita geser lalu ke bawah. Oke, warna, maaf, ini di maximize lagi. Kita akan membuat warna seperti ini. Bagaimana caranya? Ada baiknya kita buat layer baru, klik, di rename misalkan jadi BG. Oke, atau background. Oke, kita warnai layer yang kosong ini dengan warna hijau yang sama persis. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik bagian foreground color ini, warna depan, klik, lalu pilih pick. Oke, warnanya segini ya. Oke, mungkin Anda harus lihatnya dulu. Bisa di pause ya. Oke, lalu pen bucket tool, klik bagian sini. Warnanya akan berubah menjadi warna merah. Just kidding, warna biru. Just kidding again. Warna hijau. Oke, yang kedua adalah layer ini. Bagaimana cara membuatnya? Bisa dengan berbagai cara. Saya coba untuk membuatnya dengan ellipse tool. Oke, atau U ya ini. Oke, warnanya kita pick lagi, warna foreground, pick melalui gambar ini. Oke, ini warnanya. Oke, lalu kita buat, pastikan ininya sudah aktif. Oke, warnanya akan seperti ini. Kita ke bawah. Oke, ke bawah, ke tengah, maaf. Aduh, salah ngomong terus ya.
Oke, lalu kita duplikat saja. Saya salah ngeklik. Oke, maaf. Klik kanan duplikat. Oke. Lalu yang gambar atas kita ubah warnanya menjadi warna hijau agak gelap lagi dari sebelumnya. Klik ini, klik 2 kali, maaf. Lalu klik sekali. Oke. Oke. Lalu pilih pick tool, sudah aktif. Kita geser ke bawah. Agak mungkin ke kanan. Up. Kayak tukang parkir ya. Oke. Saya kira cukup ya mungkin. Oke, sekarang kita buat gedungnya. Ini kita crop saja. Pakai crop tool atau C. Lalu pilih dari atas kiri ke bawah kanan. Saya belum ngeklik ya. Oke, lepas, enter. Oke, sekarang kita buat gedungnya. Gedungnya ini kita buat menggunakan marquee tool. Horizontally marquee, rectangular marquee tool. Oke. Karena kita menggunakan marquee tool, kita harus membuat layer baru. Jadi kita buat layer baru dan beri nama gedung mungkin. Gedung. Oke, enter. Seleksi sudah aktif, lalu kita buat kotak persegi panjang seperti ini. Lalu untuk merubahnya seperti ini, kita ganti jadi subtract. Oke. Subtract, klik. Sudah aktifkah? Belum. Subtract, oke. Lalu kita bentuk menjadi gedung. Nah, pas hasilnya seperti ini ya. Oke, kita bentuk jadi gedung. Gedung pencakar. Oke. Ngasal aja ya. Oke. Jika saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Anda bisa mereverse video ini. Oke. Sih. Oke. Oke lagi. Banyakan oke ya. Klik. Lalu aktifkan pen bucket tool atau G ya. Klik foreground. Pilih warna hitam. Oke. Sip. Lalu masukkan ke dalam seleksi. Klik. Oke, jangan lupa di select. Di select, kadang salah kaprah ya, di select itu di select. Padahal itu bahasa Inggris untuk unselect. Oke. Selanjutnya kita buat jendelanya. Jendelanya ini menggunakan, coba kita perbesar, bisa nggak ya? Alt scrolling. Dia sebenarnya bukan kotak tapi rounded atau tumpul. Oke, mungkin kita kecilin. Alt scrolling, jangan lupa ini spasi. Kita buat menggunakan rounded rectangle tool. Oke, warnanya warna putih ya. Oke, klik. Karena ini akan menjadi layer masing-masing, coba ya saya contohkan. Nah, layernya bakalan aktif atau kebuat. Dan kalau jendelanya ada 100, mungkin layernya bakalan ada 100 juga. Bagaimana caranya supaya lebih sederhana view kita di dalam panel layer ini? Ada baiknya kita buat group. Nah, group kita beri nama jendela. Oke, jendela, anggap aja jendela. Oke, saya delete yang bagian ini. Klik untuk mengaktifkannya. Nah, roundednya itu kita ganti nilainya misalkan 5. Oke, enter. Coba lihat, mungkin oke ya, bisalah. Oke, jangan lupa alt dan scrolling. Kita buat jendela yang baru pakai shift ya supaya presisi.
Kalau nggak pakai shift dia bakalan seperti ini. Kalau pakai shift dia bakalan presisi, kanan atas bawah sama. Oke, warnanya putih betul. Lalu kita duplikat. Duplikat ini sebelumnya kita menggunakan klik kanan lalu duplikat ya. Kalau sekarang caranya agak beda. Kita pakai move tool lalu alt-nya ditahan, keyboardnya tombol di keyboard alt-nya ditahan, lalu geser, klik tahan geser. Oke, klik tahan geser lagi. Jika Anda memakai shift juga, maka hasilnya bakalan seperti ini. Oke, kalau tidak pakai shift dia bakalan seperti ini. Oke. Nah, kita duplikat sedemikian rupa sehingga memenuhi gedung-gedung ini. Oke, lepas shift juga. Oke, shift juga. Control klik. Oke, apa itu control klik? Control klik adalah untuk menseleksi objek. Bagaimana aplikasinya? Kadang kita ingin menduplikasi bagian sini, tapi yang aktif sebenarnya adalah layer yang sebelumnya. Dalam hal ini yang ini. Bagaimana caranya supaya tidak seperti ini? Nah, yang aktif kan yang bawah ya, yang tengah. Bagaimana? Maka dari itu kita harus menseleksi dulu bagian layer tersebut dengan cara control klik. Misalkan saya pengen mengklik bagian ini dan duplikat, caranya harus control klik. Control klik. Nah, hasilnya layernya bakalan aktif yang ini. Coba kita hidden. Nah, itu sudah benar. Misalkan saya mau yang aktif yang ini, berarti control klik bagian ini, ternyata pada panel layer adalah gedung. Coba kita cek. Oke. Gitu ya maksudnya. Saya ingin duplikasi bagian ini, berarti control klik ke bawah. Oke. Control klik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Anggap saja ini jendela yang sedang nyala di kelamnya malam. Asik. Oke. Ya, Anda latih ya. Ini mungkin banyak karena supaya Anda tetap mengingatnya. Oke. Ini gedungnya yang lembur cuma 1. Yang ini 2. Jangan deh 3. Biar yang satu lagi setan. Iya. Oke. 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 Iya. Ini nggak presisi ya. Anggap aja ini ada WC mungkin ya. Oke. Saya pakai alt terus, diaktifin alt-nya. Oke. Yang terakhir, yang ini mungkin gedung yang satu lagi, yang paling janggung. Oke. Ini yang lembur di atas semua ya. Saya pengennya ada di bawah 1 mungkin atau 2. Karena yang aktif yang tampil nanti di sini adalah yang bagian bawah. Maaf. Mana ya? Yang ini. Ini kebanyakan adanya di bagian bawah ya. Dan gedungnya bagian kiri. Bisa dilihat itu. Nah, ini bagian yang kanan agak tidak kelihatan. Lalu yang kelihatan juga bagian bawahnya. Oke, kita fokus untuk jendelanya di bagian kiri bawahnya aja. Oke, control klik. Nggak pakai control ya. Control klik. Oke. Tidak oke. Not oke. Control klik. Oke. Alt. Oke. Saya kira cukup. Ya, view untuk city view-nya sudah selesai. Kita buat, kita save sebagai, kalau Anda ingin projectnya tetap ada, ya save juga sebagai apa ya, sebagai project PSD. Save. Oke, lalu save lagi sebagai JPG.
Gedung sudah ada. Oke, jadi ada 2 ya. Oke, kita save-nya high atau maksimum. Saya biasa 12. Oke, maksimum. Oke, kita bisa tutup bagian ini. Oke, kita buat yang baru. Ini apa ya? Oh, yang tadi tutup aja. Kita buat yang baru, project baru, file, new. Ukurannya 800 x 600 mungkin untuk web. Oke. Lalu kita buka juga gambar yang dari sebelumnya. Untuk membuka, cara cepatnya bagian yang kosong klik 2 kali. Lalu buka bagian city view-nya, gedung ya tadi saya sebut. Gedung. Oke, open. Nah, ini dimasukkan ke dalam, klik tahan. Dimasukkan ke dalam project yang baru, project utama. Oke, caranya klik tahan geser menggunakan move tool. Klik tahan geser. Oke, ini bisa kita tutup sekarang. Nah, untuk memperkecil dan merotasi objek ini atau gambar ini, saya scrolling dulu. Kita bisa menggunakan Ctrl T atau Escape atau menggunakan edit free transform. Ctrl T free transform. Oke. Kita perkecil, jangan lupa pakai shift. Kenapa? Karena dia presisi. Agar dia presisi. Nah, oke, saya pakai shift, dia lebih presisi. Lepas, geser ke atas. Rotasi secukupnya. Nah. Oke. Ya, oke, mungkin enter kalau sudah. Iya. Ini terlalu ekstrim ya kayaknya. Iya, kurang atas ya. Rotasinya terlalu ke atas. Oke lah, pokoknya gitulah pokoknya ya. Anggap aja bagus. Oke, sekarang selanjutnya scrolling lagi, out scrolling. Kita masukkan apa ya? Mobil aja deh. Mobil, kita buka file mobil, file open, atau langsung saja buka foldernya Mazda PNG. Oke. Cara masukkannya sama, geser dulu lalu masukkan. Oke. Tutup. Sama, kita Ctrl T lagi. Ctrl T lalu pakai save jangan lupa, dan juga Alt kalau mau supaya dia di tengah. Anchor point itu titik pusatnya ya. Oke, Alt dan Shift. Oke, lalu scrolling, rotating. Oke, enter. Saya kira ini terlalu besar ya. Ctrl T lagi, Shift tahan lagi. Oke, dan Alt, enter. Oke, selanjutnya adalah no preview. Why? I don't know. Bukan ini website Mazda. Oke, mungkin teksnya ya New Mazda 2. Kita buat teksnya New Mazda 2. New Mazda 2. Oke, ini New. Saya malas ngetik ya, padahal cuma 3 kata. Text tool aktif sudah. Klik bagian yang mana saja, paste. Enter. Oke, kelihatan nggak? Ya, saya sudah mempaste. Intinya Anda menggunakan text tool lalu ketik ya. Kalau saya copy paste. Oke, kita perbesar menggunakan Ctrl T saja, boleh. Enter. Oke, ini harusnya bold ya. Kita aktifkan lagi text tool. Select all atau Ctrl A, lalu pilih bold. Cukup mungkin. Warnanya apa ya? Coba di Ctrl Enter. Warnanya itu putih. Oke. Kita pakai move tool sudah. Saya menggunakan V tadi ya. V untuk aktifkan move tool. Oke. Lalu selanjutnya new.
Maaf, Mazda. Oke, Mazda. Saya duplikat menggunakan Alt dan moving mouse Mazda, Ctrl Enter. Masanya kecil kalau tidak salah. Teksnya saya lupa nih teksnya apa, tapi anggap aja sama ya. New Mazda, ini new-nya ada di kanan, lalu Mazda-nya ada di sebelah sama tapi lebih kecil mungkin. Enter, lalu kita buat teks baru, namanya ini kurang kelihatan ya. Shift, lalu moving. Oke. Buat duanya, oke, sama dari Mazda aja. Lalu kita buat dua pakai text tool juga. Dua, enter. Oke. Mungkin Anda bertanya kenapa saya mengcopy paste. Di samping untuk mempercepat, saya juga sedang rusak nih keyboardnya, jadi nggak bisa pakai S. Curhat sedikit, nggak apa-apa kali ya. Oke. It looks good on you. Oke. It is look good on you. Kita copy dari sini saja, Ctrl klik lalu Alt T untuk text tool, select all, paste atau paste. Ukurannya berapa ya? 40, 30, 20. Ctrl enter, Ctrl enter, nothing happen karena ini yang aktif. Enter, lalu Ctrl enter. Oke. Ke atas mungkin. Nah, sekarang kita akan membuat stroke-nya. Bagaimana cara membuat stroke-nya? Caranya bisa menggunakan layer style, menu layer, atau diklik 2 kali bagian kosong ini. Klik 2 kali, maka akan terlihat jendela apa ya? Belum kelihatan. Jendela layer style. Oke. Pakai stroke, klik. Lalu warnanya hitam. Kenapa nggak kelihatan? Karena ini backgroundnya hitam. Di oke dulu saja. Mungkin kita Ctrl klik new. Oke, agak mengehang dia, New aja, langsung klik 2 kali bagian kosong, lalu kita buat stroke-nya lagi. Di mana nih layer style? Stroke. Oke, ukuran stroke-nya mungkin 5 mungkin. Oke. Nah, untuk membuat yang lainnya kita copy paste aja. Ini kenapa nggak tampil ya? Oke, baru tampil. Klik kanan, copy layer style, lalu layer yang akan ada di paste kita seleksi, klik, lalu kontrol. Oke, klik kanan, paste layer style. Oke, it look good on you. Exactly. New Mazda 2 nya terlalu besar. Kita seleksi semua, klik, lalu shift tahan, klik lagi. Oke, semua terseleksi. Bagaimana yang tertentu. Ctrl enter, Ctrl T, perkecil, pakai shift saya, lalu dirotasi sedikit. Oke, enter. Moving ke mana saja? Nggak kelihatan ya, di atas aja mungkin. Oke, kurang besar ya. Kita berbesar lagi. Coba saya kontrol klik bagian sini, lalu nah kayaknya ini lebih kelihatan gregetnya, kayak Mad Dog aja, greget. Oke, ini bisa perkecil, kita perkecil. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar-gambar lainnya, misalkan yang Mazda, bagasi, interior, dan apa ya ini. Kita masukkan saja. Tadi itu bagasi, lalu interior, lalu AutoKit.
AudioKit, maaf, dan Mazda. Sekalian aja Facebooknya. Klik tahan geser ke dalam Photoshop. Akan kebuka, di load dulu dia. Oke. Mana ya? Ctrl Shift Tab. Oke, kita geser. Nah, oke, ini dia. Kita masukkan kontrol, maaf, nggak usah pakai kontrol. Ini bisa ditutup Ctrl W. Oke. Lalu kenapa nggak menutup ya? Ayo tutup. Hus. Ctrl T, Ctrl W. Tidak menutup. Oh iya, W nya saya lagi rusak, nggak bisa. Tutup dengan manual. Masukkan lagi. Oke, tutup lagi. Masukkan lagi. Tutup lagi. Masukkan lagi. Tutup lagi. Yang terakhir, the last one, AudioKit. Tutup. Oke. Balik lagi ke semula. Baik, audio ya, audio sama audio Mazda dan itu apa, Facebook. Facebook dulu mungkin. Saya klik layarnya, ke bawahin, langsung geser, dia otomatis kegeser. Ya iyalah. Ctrl T. Oke. Terlalu besar juga. Saya Ctrl T lagi. Oh, dia marah kali ya, jadi kecil begitu. Ctrl T. Oke. Lalu ini AudioKit ada di atas kalau tidak salah ya. Ctrl T. Ayo Ctrl T, coming up. Oke, Ctrl T. Oke. Ctrl T lagi. Nah, mungkin segini cukup. Enter. Lalu bagasi. Oke. Bagasi kita geser. Salah ya. Ctrl Z, Ctrl klik. Oke, mungkin kita hide dulu. Kita akan membuat tampilan yang ini. Bagaimana cara membuatnya? Banyak caranya. Salah satunya menggunakan ini, selection. Kita buat dulu layernya. Mungkin frame. Enter. Oke, kita buat persegi panjang. Segini mungkin cukup untuk 2 gambar. Oke, kita subtract menggunakan polygonal lasso tool. Klik, lepas, klik. Oke, kenapa hilang? Karena belum di subtract. Klik subtract, lalu klik seperti biasa. Oke, hasilnya seperti ini. Kita masukkan warna. Kenapa memasukkan warna? Karena agar si ini ada isinya. Warnanya apa aja kita bisa ganti nanti. Pen bucket tool untuk mengisi warna. Klik, warnanya jadi putih sekarang. Bisa kita lihat thumbnailnya jadi putih. Ctrl D, bisakah? Bisa. Oke, langsung klik 2 kali layer style, lalu kita berikan stroke nantinya dengan warna yang hampir sama dengan warna mobil, agak lebih gelap lagi. Klik warnanya lalu ganti jadi warna gelap. Terlalu gelap, terlalu terang. Oke, cukup mungkin, insya Allah. Oke. Nah, sekarang ini saya mau ada di atas si gambar. Nah, oke. Sekarang gambar mobil tadi kita aktifkan lagi. Mobilnya juga ada di atas. Di atas frame. Ini Mazda-nya ada di kiri, lalu interior ada di kanan. Oke.
Saya ke atasin aja ya frame-nya supaya bisa kelihatan. Ini kita perkecil lalu posisikan. Mungkin si frame-nya kita ubah nilainya jadi 50. Oke, kita fokus, zooming, Ctrl klik, lalu geser dikit, Ctrl T, pakai shift untuk memperkecil. Oke, enter, Ctrl klik, lalu posisikan mungkin segini, Ctrl enter, perkecil, spasi untuk navigasi. Secukupnya, enter, lebih ke kiri dikit. Oke, bisa nggak ya? Ke bawahnya dikit lah. Oke, keyboard. Oke. Untuk mendelete bagian sini kita menggunakan acuan frame ini. Coba kita Ctrl klik bagian thumbnail, lalu pilih select and inverse atau kebalikannya, shift Ctrl I. Oke. Bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan tadi sebelumnya seleksinya seperti ini, jika kita inverse, select inverse, seleksinya akan kebalikannya, jadi ada di luar. Karena itu, jika kita mendelete bagian ini, bagasi, saya delete menggunakan keyboard, akan seperti itu. Ya, bisa lah. Oke, sekarang bagian ini interior, saya delete lagi. Oke, Ctrl D, sip. Hasilnya seperti ini. Kita tidak butuh lagi. Sebenarnya masih butuh. Kita ke bawahin. Oke. Ini ternyata terlalu terang. Stroke-nya. Kita ganti jadi lebih gelap lagi. Stroke, klik. Teksnya ya, jangan ininya. Color. Gelap ya. Mungkin kita nah, sip. Sekarang kita lihat lagi, mungkin kita rotasikan seperti ini. Caranya bagaimana? Bisa kita rotasikan satu-satu atau kita jadikan grup saja supaya lebih gampang. Shift, tahan, klik. Oke, lalu pilih Ctrl G atau grup. Saya klik Ctrl G. Oke, akan jadi satu grup. Isinya masuk ke dalam situ. Saya buat frame aja mungkin ya. Enter. Oke, sekarang saya Ctrl T, rotasikan seperti ini, enter. Enter lagi. Oke. Sekarang kebalik ya. Iya. Oke, mungkin ini ada di atas. Ctrl Z. Ada di atas, ukurannya kecil. Enter. Ini ada di bawah. Oke. Ini kalau saya kontrol klik kadang seperti ini. Walaupun dia ada di dalam satu grup, kenapa? Karena karena yang aktif itu layer ya, kecuali grup. Jadi kadang kita nggak bisa kontrol klik aja. Ya nggak apa-apa, mungkin kita klik bagian sini lalu ke atasin. Ini Mazda-nya ke atasin juga. Atau gimana ya? Dia kenapa nih nggak muncul? Dia terlalu besar mungkin ya. Iya, terlalu besar. Kita perkecil lagi Mazda-nya. Enter. Agak ke kiri. Oke,
Ini agak kecilin lagi, Ctrl T, enter. Oke. Oh iya, mungkin karena dia ada di sini. Oke, Ctrl klik, kecilin lagi. Sebenarnya ini diulang-ulang aja ya. Ini bisa membuat Anda mahir dengan latihan seperti ini. Enter. Nothing happen. Enter. Why? I don't know. Klik saja bagian sini. Apply. Oke. Facebooknya terlalu besar juga. Ctrl klik lagi, kecilin dikit. Oh, dia ada. Saya duplikat jadinya. Ayo ke delete. Oke, Ctrl klik, Ctrl T. Nah, oke. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya. Bagian teksnya, bagaimana cara membuatnya. Di dalam Photoshop ada dua jenis teks. Teks bebas sama teks paragraf. Untuk teks bebas yang biasa kita gunakan, sebelum kita buat tadi adalah ini Mazda. Ini cara membuatnya cukup aktifkan teks tool, lalu klik bagian mana aja, lalu lepas. Untuk teks paragraf kita menggunakan cara teks tool, lalu klik tahan geser dulu untuk membuat region atau apa, kawasan atau seleksi, lalu dilepas. Oke, baru kita ketik beberapa bagian. Misalkan bagian mana ya? Bagian ini, authorize Mazda dealer. Kita menggunakan paragraf di sini supaya lebih gampang di otak-atiknya. Paste. Kenapa nggak kelihatan? Kenapa? Karena dia warnanya putih. Kita seleksi, nah, atau Ctrl A. Kita ganti warnanya jadi warna hitam. Oke. Ukurannya kita perbesar dengan di dalam karakter. Kalau Anda tidak terlihat karakter ini, bisa Anda akses di menu Windows lalu cari karakter. Oke ya. Saya sudah aktif, saya tinggal klik. Lalu saya ganti ukurannya menjadi misalkan 25. Masih kecil juga karena dia bukan ukuran teks. Ini ukuran teks. 10. 12. Ini tidak bold. Lalu saya inginnya teksnya kalibri aja. Oke, lalu paragrafnya, paragraf line-nya saya pilih justify, kanan kiri. Oke, anggap aja rapi. Saya perkecil mungkin supaya agak lebih rapi. Oke, enter. Atau saya copy, saya paste lagi aja. Nah, Ctrl Enter. Oke. Mungkin Anda ingin mengeditnya lagi, cukup aktifkan text tool, lalu klik bagian teksnya. Lalu misalkan kita ubah ukuran seleksinya jadi seperti ini. Terlalu besar. Seperti ini. Ctrl Enter. Oke. Apa lagi ya? Coba kita lihat lagi. Kayaknya sudah cukup ya. Untuk bagian atas Anda bisa mengira-ngira. Kayak yang terakhir. Yang terakhir deh. Yang ini bagian atas, bagaimana cara membuatnya. Kita buat layer baru. Misalkan namanya header. Ntar kita keatasin. Kenapa keatasin? Karena dia ada di paling depan. Berarti harus keatasin. Berarti untuk paling atas. Oke, pakai selection tool atau marquee, maaf. Kita buat region seperti ini, lalu aktifkan pen bucket tool, lalu aktifkan warnanya dengan warna hitam. Oke, masukkan ke dalam seleksi, klik. Oke, Ctrl D. Oke, logonya hilang. Kenapa? Karena dia ada di bawah. Kita ke atasin paling atas. Oke, dan teksnya saya kira Anda sudah bisa. Ini mungkin terlalu bawah, kita ke atasin lagi. Ctrl T, Ctrl klik. Oke, saya kira cukup. Anda bisa mengira-ngira, mungkin ada yang jatuh. Anda bisa mengira-ngira mungkin cara membuat ini seperti apa secara keseluruhannya.
Mungkin itu saja dari saya. Demikian pembahasan video tutorial kali ini. Saya berharap video ini berguna untuk Anda. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Nantikan video tutorial selanjutnya hanya di Navistats Video Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.